اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kali ini kita akan mengkaji dengan tema ghaib. Selama ini kita mengenal dan menggunakan kata gaib dengan pemahaman seolah-olah gaib itu adalah supranatural dan mistis, kemudian di luar jangkauan akal manusia. Bagaimana tentang gaib ini di dalam Al-Quran, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini kita sehat semua. Kita sampai hari ini sudah sampai tema ke 44 Pak Jul ya. Nah, bagaimana yang ditanyakan tadi tentang gaib, memang selama ini kalau kita mendengar kata gaib kan seolah-olah hal-hal yang di luar jangkauan, di luar jangkauan pikiran rasional gitu. Nah, mungkin kita mencoba melihat makna gaib yang digunakan Allah di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita melihat penggunaan kata ini, saya pengen menyampaikan dulu secara bahasa di dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Itu makna gaib itu dia berasal dari pembentuk kata dasarnya ghayabah. Artinya sesuatu yang tertutup dari pandangan mata. Nah, dari kata inilah kita mengenal kata ghaib. Nah, lawan dari kata ghayabah ini adalah syahidah. Artinya tidak ghaib, nyata, bisa bisa diketahui. Nah, syahadah ini berasal dari kata syahidah, yaitu makna yang bermakna kehadiran atau adanya pengetahuan di dalam abstraksi manusia. Jadi bisa hadir dengan persepsi, bisa hadir dalam pengetahuan manusia. Nah, kata gaib inilah yang dengan makna inilah yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, kalau kita lihat penggunaan Al-Quran ini, yang pertama mungkin kita lihat dulu makna yang pertama yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, gaib yang pertama yang digunakan oleh Al-Quran ini ini dia Allah menggambarkan adanya suatu kejadian tapi tidak dihadiri oleh kita atau oleh seseorang, atau adanya sesuatu yang kita ketahui tapi kita tidak dapat melihatnya. Misalnya di luar pagar kita tahu ada mobil, tapi sekarang kita tidak bisa melihatnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat misalnya di An-Naml ayat 20, ini Allah memberikan informasi di situ. Allah berfirman, watafaqadat ta'ir. Ini cerita Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pada waktu itu mengadakan inspeksi, mengadakan pemeriksaan kepada at-ta'ir, pada burung-burung. Terus Nabi Sulaiman berkata di situ di Al-Qur'an, faqala, dan berkatalah Nabi Sulaiman ini, maliya la'ara al-hudhud. Kemana ini hudhud? Burung hudhud. Nah, kok aku tidak melihatnya, kata Nabi Sulaiman. Nah, terus Nabi Sulaiman mengatakan, aukana minal ghaibin, apakah dia yang gaib? Di sini Allah menggunakan kata gaib. Artinya di sini gaib ini kok burung ini tidak ada, biasanya kan ada. Kok artinya di sini dia tidak hadir atau absen
Dia tidak ada, sebab pada waktu itu burung itu sedang pergi ke negeri Sabah. Ketika burung di dalam ceritanya itu kan, ketika burung itu datang, dia mau dimarahkan oleh Nabi Sulaiman. Burung itu mengatakan, wah, aku akan menceritakan nih ada seorang penguasa di negeri Sabah sana, raja katanya. Nah, itu makna gaib. Kita lihat juga di surah Yusuf ayat 52. Nah, Yusuf kita tahu ini kasus di mana Yusuf dituduh yang tidak-tidak terhadap istri daripada atasannya, rajanya waktu itu yang namanya Aziz, Nah, di situ Yusuf alaihissalam mengatakan zalika liya'lama anna lam akunhu bil ghaib. Nah, di situ Nabi Yusuf mengatakan zalika liya'lama zalika liya'lama, itulah agar Aziz ini mengetahui lam akunhu, sebenarnya aku tidak mengkhianatinya, lam akunhu bil ghaib, pada waktu dia gaib, artinya pada waktu Aziz suami Zulaikha itu tidak ada di rumah gitu. Nah, tidak ada di rumah. Oleh sebab itu dilanjutkan juga wa annallaha la yahdi kaidal ghainin. Jadi aku tidak Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Nah, ini makna yang pertama. Jadi makna yang pertama ini kita tahu bahwa ada, tapi pada waktu itu kita tidak melihat gitu. Nah, oleh sebab itulah misalnya sekarang karena kita tahu kita membuat drone, membuat apa. Nah, itu kan sebenarnya untuk memanjangkan penglihatan kita, dari tadi kita tidak bisa melihat, kita menjadi melihat misalnya. Nah, ini makna yang pertama. Nah, kalau makna yang pertama tadi artinya kita sudah tahu, sesuatu itu sudah tahu, sudah jelas, sudah mengetahui, tapi kita tidak bisa melihatnya, tapi kita tahu benar-benar itu benda yang ada gitu. Nah, makna yang kedua, ada juga sesuatu yang belum kita ketahui karena kita tidak, atau kita kurangnya ilmu pengetahuan kita gitu. Jadi sebenarnya banyak barang di alam ini ada, tapi kita tidak tahu karena kita tidak memiliki pengetahuan. Seperti dulu misalnya kita mendengar misalnya orang sakit misalnya musim kolera yang disebabkan virus atau disebabkan apa. Nah, karena tidak tahu, kita jampi-jampi, kita pakai pengobatan-pengobatan yang menurut kedokteran sekarang ini ya tidak logis, karena kedokteran pada waktu sekarang udah tahu. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, barang yang tidak tahu ini kita menjadi tahu. Artinya gaib yang kedua makna ini mungkin sekarang kita tidak tahu, mungkin ke depan kita akan tahu gitu. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di dalam Al-A'raf ayat 7, karena Allah mengatakan fala naqussanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Jadi Allah mengatakan bahwa nanti akan kami informasikan, nanti akan kami informasikan, akan kami beritakan melalui ilmu pengetahuan, dan tidaklah kami itu gaib. Nah, di sini artinya sesuatu yang sebenarnya ada, tapi karena kurangnya ilmu pengetahuan kita tidak tahu. Nah, kita kemarin sudah membahas misalnya tentang Imam Mubin. Imam Mubin itu kan pusat sistem pusat sistem yang mencatat apa-apa yang terjadi gitu. Nah,
Sekarang kita masih mereka-reka apa itu. Nah, mungkin nanti Allah katakan nanti akan aku sampaikan, akan aku berikan dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, kalau kita lihat juga misalnya di surah An-Naml 75 Allah mengatakan wa ma min ghaibin fis sama'i wal ard illa fi kitabim mubin. Nah, Allah sudah menyatakan juga bahwa di alam semesta ini ada juga kitab mubin. Kalau tadi Imam Mubin, nah ini kitab mubin. Artinya kitab mubin sistem-sistem yang ada ini semuanya ada di dalam namanya kitab mubin kata Allah. Nah, itu sebenarnya tidak gaib. Kita anggap gaib karena kita belum tahu. Dulu misalnya telepon misalnya. Dulu telepon kita pakai kabel karena kita tidak tahu ternyata di udara atau di atas ini mungkin ya banyak sinyal, banyak ini yang dengan mata telanjang kita tidak tahu. Nah, ini karena apa? Karena kurangnya ilmu pengetahuan kita. Sehingga hal itu menjadi gaib. Artinya tidak dapat kita persepsi atau belum dapat kita abstraksikan begitu. Nah, gaib yang kedua ini Rasulullah juga tidak tahu ini Pak Jul. Ini tidak tahu juga, artinya selama ini kan kita kadang-kadang ada yang mengatakan wah Rasulullah ini kan tahu semua, dia barang yang tidak nampak pun dia tahu gitu. Nah, di gaib yang kedua ini Rasulullah juga tidak tahu. Contohnya misalnya di dalam peristiwa apa itu sebab yang menyebabkan asbabun nuzul kita tayamum atau itu kalau tidak salah itu ketika dalam perjalanan istri Rasulullah pernah hilang perhiasannya. Nah, itu sahabat Rasulullah mencari perhiasan istrinya itu di seluruh wilayah itu sampai ketika mau sembahyang asar itu harusnya sudah sampai pada satu tempat menjadi terlambat. Nah, pada waktu itu Abu Bakar sampai pengen marah sekali karena melihat Rasulullah mencari perhiasan istrinya itu. Nah, ini kan bukti menunjukkan bahwa Rasulullah banyak juga hal-hal yang peristiwa alam ini ya, Rasulullah tidak tahu begitu. Nah, ini juga jelas dikatakan oleh Rasulullah di dalam surah Al-A'raf di ayat 188 itu dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an itu dikatakan walau kuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya saja kata Rasulullah aku mengetahui sesuatu yang gaib, maksudnya gaib yang jenis kedua tadi ada tapi tidak ketahui, macam kalung tadi hilang ada di mana-mana tapi Rasulullah tidak tahu gitu. Nah, Rasulullah mengatakan kalau saja aku mengetahui yang gaib lastaksar tu minal khair. Jadi kalau kalau saja aku mengetahui yang gaib, tentu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa aku perbuat. Wama masaniyal dikatakan wama masaniyassu, dan tentu aku tidak akan susah, tidak akan mendapat mudarat. Artinya misalnya ada bahaya datang sebelumnya kita tahu, kita bisa ngelak, kita bisa ini kan. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah ada tapi karena kurangnya pengetahuan kita belum tahu. Nah, ini disebut gaib. Jadi ada dua tadi. Yang pertama kita sudah ada sudah tahu tapi tidak bisa kita lihat. Yang kedua memang belum tahu tapi barangnya ada karena kurangnya ilmu pengetahuan kita. Nah, ini harusnya yang dikelola oleh umat muslim itu, bagaimana mengeksplorasi tambang-tambang mineral atau yang belum tahu menciptakan alat gitu. Nah, harusnya para intelektual kita, nah inilah untuk kemaslahatan umat yang kita ini kan yang kita lakukan gitu. Ya. Apakah negeri akhirat yang terdapat di dalamnya itu surga dan neraka itu sudah ada Pak Iswan?
Nah, tadi kita kan bicara barang yang ada dapat kita lihat, atau barangnya sudah ada karena kurangnya ilmu, kita nggak tahu, nggak bisa kita lihat gitu. Nah, kalau pertanyaannya sekarang negeri akhirat, nah ini sudah ada atau belum nih surga dan neraka sebagaimana yang kita yakini. Nah, kalau ini sih, kalau bagi saya ini kita harus menjawab pertanyaan dulu sehingga mudah gitu. Yang pertama harus dijawab terlebih dahulu, apakah negeri akhirat itu, negeri yang kita dibangkitkan itu merupakan proses dari alam ini berproses sehingga menjadi negeri akhirat atau bukan gitu. Itu yang pertama, Pak Jul. Nah, yang kedua apakah surga dan neraka ini disebut enggak Allah dengan istilah gaib? Kalau Allah katakan itu hal yang gaib, berarti dia tidak ada gitu kan. Kalau Allah tidak pernah mengatakan itu gaib, ya belum ada, karena contohnya tadi gaib ini kan ada dua kondisi nih, dua makna. Nah, yang ketiga kita tahu, kita sudah mempelajari bahwa seluruh alam semesta ini seluruh alam semesta ini disebut Allah dengan al-ayat. Nah, kalau gitu kita lihat lagi pertanyaannya yang ketiga ini, apakah negeri akhirat, surga dan neraka ini Allah menyatakan bahwa itu ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, fenomena Allah. Nah, kalau jawaban yang pertama ini dijawab iya, kalau yang pertanyaan kedua dijawab tidak, kalau pertanyaan yang ketiga dijawab tidak, berarti saya pastikan surga neraka ya belum ada. Ya tergantung kita mau menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, kalau jawabannya iya, yaitu tidak, artinya surga dan neraka tidak ada. Kalau jawabannya sebaliknya, tiga pertanyaan ini, nah berarti berarti surga dan neraka sudah ada. Nah, ini harus dibuktikan dengan Al-Qur'an. Dengan pertanyaan tadi, adakah Allah menyatakan itu ayat-ayat Allah? Adakah Allah menyatakan negeri akhirat itu gaib? Adakah Allah menyatakan bahwa negeri akhirat itu bukan proses daripada perkembangan alam semesta ini gitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya jawab dari pertanyaan tadi gitu. Apakah Allah gaib, Pak Ustaz? Apakah Allah? Nah, kalau Allah, tadi kan kita bicara soal alam nih kan, soal ciptakan Allah, alam. Nah, kalau Allah tidak menyebut dia gaib. Allah menyebut dirinya sebagai al-haq. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara gaib tadi lawannya adalah syahidah, berarti Allah bukan wilayah gaibah, dia wilayah syahidah. Oleh sebab itu Allah bisa kita tanda kutip bisa kita saksikan. Syahidah ini kan menyaksikan baik dengan pengetahuan atau dengan persepsi. Nah, ini kan syahidah. Oleh sebab itu di dalam kita bersyahadat kan kita katakan asyhadu alla ilaha illallah, aku menyaksikan Allah. Ini satu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua dengan penggunaan kata yang sama. Allah kita musyahadah, kita saksikan, Muhammad juga kita saksikan. Padahal Allah dan Muhammad ini dua hal yang berbeda. Kan gini. Nah, penyaksian di sini adalah penyaksian bukan Allah tadi bukan penyaksian dalam makna bisa dipersepsi, tapi penyaksian di dalam abstraksi manusia. Karena salah satu daripada syahidah itu adalah maknanya adalah penyaksian tapi di dalam ilmu ilmu pengetahuan. Nah, itu berarti ada dua tadi gaib. Yang ketiga,
gaib yang benar-benar gaib. Yang benar-benar gaib ini artinya hanya Allah yang tahu. Tidak ada bisa diketahui dengan usaha manusia atau rasul-rasul yang memang Allah memberikannya gitu. Nah, ini kita dapat lihat di surah Al-Jin ayat 26-27 itu, di situ Allah mengatakan alimul ghaibi fala yuzhir ala ghaibihi ahada. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang gaib dan yang gaib yang seorang pun tidak ada yang mengetahuinya kecuali illa man irtada min rasul, kecuali rasul-rasul yang diberinya tahu. Nah, jadi ini jenis gaib yang ketiga. Gaib yang ketiga benar-benar gaib, hanya Allah yang tahu kecuali rasul-rasul yang diredai oleh Allah. Jadi ada tiga gaib tadi kalau kita jelaskan itu, Pak Jul. Jadi apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan dari awal tadi, Pak Ihsan? Nah, kesimpulan daripada apa yang kita jelaskan, pertama yang perlu kita pahami bahwa istilah gaib ini di dalam Al-Quran ini bukanlah hal-hal yang mistis, supranatural, tapi ya semata-mata material. Artinya bisa kita persepsi, bisa kita abstraksi. Yang kedua, berarti kita dapat membedakan gaib ini. Ada gaib, kalau yang pertama tadi taruhlah kita kasih namanya gaib persepsi, yang kedua gaib abstraksi, yang ketiga gaib ilahi, di mana Allah saja yang mengetahuinya. Saya kiranya itu aja yang dalam konteks ini yang dapat saya sampaikan, Pak Jul. Terima kasih Pak Iswan, dan terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Sampailah kita pada akhir daripada episode ini dalam kajian rasionalitas Qurani dengan tema gaib, dan kita akan ketemu kembali pada tema-tema yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.